Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Juliani Prihatin. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penentuan harga jual. Nah, sebelum kita mengetahui cara penentuan harga jual satu produk, ada baiknya kita mengetahui pengertian harga jual. Harga jual menurut Supriyono merupakan jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas jasa atau barang yang dijual atau diserahkan. Sedangkan menurut Krismaji dan Ane menyatakan bahwa harga jual adalah upaya untuk menyeimbangkan keinginan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari perolehan pendapatan yang tinggi dan penurunan volume penjualan, dan dibukanya harga yang terlalu mahal. Dalam penentuan harga jual produk sendiri, perusahaan memiliki tujuannya yaitu yang pertama menjaga kualitas produk atau diferensiasi servis, yang kedua mengutamakan penjualan dan penetrasi pasar, yang ketiga memaksimalkan keuntungan, yang keempat mempertahankan kelangsungan hidup proses operasional, dan yang terakhir menentukan balik modal ROI atau Return on Investment. Kenapa sih perusahaan harus menentukan tujuan untuk dalam penentuan harga jual? Karena pada saat merancang produk, sebuah produsen atau perusahaan diharuskan menghubungkan strategi perusahaan secara menyeluruh. Hal ini bermanfaat untuk mengatasi stagnasi dalam bisnis. Terdapat berbagai cara untuk menentukan harga jual suatu produk, di antaranya cost plus pricing method. Cara ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh biaya modal yang kemudian ditambah persentase laba yang diinginkan. Modal yang perlu diperhitungkan sendiri bukan hanya harga beli bahan baku, tetapi juga perlu ditambahkan biaya operasional seperti listrik dan tenaga kerja. Cost plus pricing method, jika disederhanakan dalam sebuah rumus, maka akan menjadi harga jual sama dengan modal ditambah persentase laba, dan nantinya jumlah tersebut dibagi dengan jumlah produk yang akan dijual pada saat itu. Selain itu, cara untuk menentukan harga jual ada markup pricing method. Cara ini memiliki konsep dengan menjumlahkan seluruh biaya modal dengan untung yang diinginkan produsen. Metode ini memiliki perhitungan sederhana dibandingkan metode sebelumnya, karena penjual hanya perlu menambahkan modal dengan keuntungan yang ingin didapatkan. Rumusnya pun berbeda dengan metode sebelumnya. Rumus markup pricing method adalah harga jual sama dengan modal ditambah markup, yang jumlah tersebut nantinya akan dibagi dengan jumlah produk yang akan dijual pada saat itu. Break-even pricing, yaitu cara menentukan harga dengan melihat jika permintaan naik, maka harga produk akan naik. Begitu pula ketika permintaan turun, maka harga produk tersebut pun akan turun. Break-even pricing memperhatikan ongkos produksi di samping permintaan pasar dalam menentukan harga. Apabila penjualan masih berada di bawah ambang batas break-even, artinya usaha itu akan merugi. Tetapi jika penjualan lebih dari titik break-even, maka penjualan akan dikatakan untung atau berhasil. Metode ini tidak dapat diterapkan oleh semua penjual karena terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti semua modal usaha dapat dikategorikan dalam konsepta dan juga variabel yang sama. Selanjutnya, yang kedua, semua produk dapat dipastikan terjual, dan yang terakhir, modal variabel persatuan produk nilainya sama. Cara selanjutnya ada Keystone pricing, yaitu
Penentuan harga dengan cara menjadikan harga 2 kali lipat total modal yang dibutuhkan untuk produksi. Dalam metode ini, sebuah produk dijual dengan harga 2 kali lipat dari barang yang dibutuhkan. Walaupun seperti itu, metode ini sudah diperhatikan oleh perusahaan retail sejak lama. Bahkan tidak sedikit brand terkenal yang menggunakan metode ini. Tak heran mengapa harga suatu barang tersebut begitu mahal harga jualnya. Manufacturer suggested retail price, yaitu penentuan harga pokok dengan cara tidak mengubah harga asli atau harga yang sudah ditentukan oleh pabrik. Metode penentuan harga ini merupakan salah satu yang paling mudah karena penjual tidak perlu repot melakukan perhitungan keuntungan. Sesuai dengan namanya, penjualan barang ini sudah ditentukan oleh pabrik. Biasanya metode ini digunakan untuk penjualan barang bermotor, barang elektronik, dan juga obat. Tetapi meskipun harga yang telah ditetapkan oleh pabrik, harga yang dalam lapangan pun bisa berubah. Misalkan reseller ingin mendapatkan keuntungan lebih sehingga menaikkan harga pabrik tersebut, atau permintaan pasar yang semakin meningkat ataupun menurun. Lalu best pricing, yaitu penentuan harga jual yang ditentukan langsung oleh pelanggan. Harga jual dengan metode ini disesuaikan dengan besaran nilai barang tersebut bagi pembeli. Metode value based pricing ini lebih sering dijumpai pada transaksi jual beli barang antik ataupun benda-benda yang dikoleksi. Nah, setelah mengetahui cara-cara menentukan harga jual, saya pergi melakukan survei UMKM yang berada di daerah Jati Bekasi, yaitu Ayam Geprek Najwa. Ayam Geprek Najwa merupakan UMKM yang bergerak di bidang makanan. UMKM ini tidak hanya mengandalkan dengan penjualan toko, tetapi juga tersedia pada GoFood dan GrabFood. Toko Ayam Geprek Najwa sendiri buka pada pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Untuk menentukan harga jual produk Ayam Geprek Najwa, Pak Yusuf perlu menetapkan keseluruhan modal yang dikeluarkan dalam satu hari penjualan. Modal yang dikeluarkan Pak Yusuf dalam satu hari penjualan sebesar 140.000 dengan biaya-biaya sebagai berikut. Yang pertama, 2 ekor ayam seharga 40.000, 1 liter minyak dengan harga 20.000, cabai rawit setengah kilo dengan harga 23.000, cabai keriting 1/4 kilo dengan harga 14.000, bawang putih setengah kilo dengan harga 12.000, tepung ayam goreng 2 kilo dengan harga 22.000, biaya bumbu lain-lain seperti masako, bumbu marinasi, dan lainnya dengan harga 2.000, serta biaya gas dan kemasan untuk membungkus produk dengan harga 7.000. Dengan menggunakan markup pricing method, penjualan ayam dalam satu hari dikeluarkan 20 porsi dan modal yang dikeluarkan juga sebesar 140.000. Keuntungan yang Pak Yusuf inginkan sebesar 100.000, maka harga jualnya adalah 140.000 ditambah dengan 100.000 menghasilkan 240.000, yang kemudian 240.000 tersebut dibagi dengan 20 porsi ayam geprek yang dijual pada hari tersebut, sehingga total harga penjualan satu produk ayam geprek adalah Rp12.000.